Nama saya Pak Edi Rumanto, tempat tinggal saya di Jerangkah, lebih tepatnya di Sudimoro, kelurahannya. Untuk sekarang ini yang kita tanam ini varietas untuk padinya itu 49 dan leluas tanah ini 1000 meter Pak. Jadi 1000 persegi lah gitulah, bisa katakan seperti itu. Benihnya tuh butuh berapa kilo Pak? Biasanya saya cukup 5 kilo. Nah itu udah maksimal, artinya untuk persiapan yang rusak-rusak, untuk kalau orang Jawa bisa katakan sulam ya. Untuk semainya itu manual apa udah pakai yang buat kotaan khusus transplanter gitu Pak? Kalau untuk saya biasa saya pakai itu manual, terus saya mempunyai tempat untuk 1000 meter ini mencukup membuat lahan 3 meter 7 meter, jadi lebarnya 3 meter, panjangnya 7 meter. Biasanya kalau saya tanam itu 20 hari setelah semai, 20 hari kita tanam ya. Setelah 1 minggu kita tipis-tipiskan pakai urea Mbak. Kita pupuk area dikit-dikit aja, yang penting untuk mempercepat pertumbuhan lah gitulah. Sebelumnya kita traktor, kita semprot Mbak. Jadi lahan itu kita semprot, sisa-sisa dami yang kita panen itu kita semprot dengan herbicide seperti kayak Gramason. Setelah itu kita traktor, itu pun nggak langsung kita tanam Mbak, kita tunda sekitar 3 hari. Sebelumnya kita semprot penyubur dulu, jadi seperti kita masukin seperti kayak M21, terus kita tambah termasuk pencegah gulma dan penyakit, termasuk pencegah untuk keong Mbak. Jadi 3 kita amplisakan jadi 1. Saat pengolahan lahan itu juga penting ya Pak ya, untuk kesuburan dari padi nantinya. Ya alhamdulillah itu harus, kalau enggak nanti kita gimana ya, bisa dikatakan kewalahan dengan gulmanya itu loh gitu. Kalau untuk saya ini pakainya itu urea, enggak terlalu banyak sih, biasanya kalau memang 1 sak ya setengah sak dulu lah untuk pancingan pertama. Di umur pinten Pak? 10 hari, fase 20 dan 25 itu terlambat-lambatnya yang kedua. Kita campur, kita udah pakai Posca. Tapi tetap di bawah dari ukurannya urea, tetap ketinggian urea, misalkan ini kiloan, 2 kilo urea, 1 kilo Posca gitu. Perbandingan 21 berarti? Iya betul. Kalau saya loh, tapi orang ini kan kesukaan dan keyakinannya sendiri-sendiri. Kalau saya seperti itu yang untuk yang kedua. Tapi setelah untuk yang lainnya, untuk ketiga ini ureanya hilang. Biarpun dikasih sepertiganya jauh, pokoknya nggak sampai meningkat ketinggiannya Posca gitu loh. Pengaruhnya nanti gropok padinya. Harus kita kuatin Posca. Bila perlu kita tambah yang namanya Posca Plus untuk penambahan nutrisinya dari bawah, itu harus pakai itu kan, hasilnya bisa meningkat. Jadi kan ada pemupukan foliarnya gitu? Ya saya pakainya ini Mbak. Nah kalau untuk pertama ini, nah ini, terus kita campur dengan yang ini. Nah ini pemupukan yang pertama yang 10 hari tadi loh. Nah setelah yang 25 atau yang 25 masih ini lagi kalau saya. Nanti untuk pemupukan ketiga kita langsung ini, kita kurangnya dosisnya, kita yang ditinggikan ini tetap 3 berjalan 1 2 3 gitu. Ini 4 tutup, ini 2 tutup, ini tetap 4 sendok. Kalau saya rasakan selama pakai ini diperanakan Mbak. Peranakan kayaknya itu cepet banget perkembangannya. Jadi misalkan tadinya itu 15 bisa menjadi 20 lah, ada penambahan peranakan. Lagi pula dari premium ini bisa memperkokoh dan mengurangi keasaman. 45% keyakinan saya berkurang dari keasaman. Soalnya ada perubahan, berarti kan ada peningkatan dari pH-nya. Batang kokoh. Terus kayaknya ini bunga itu jarang rontok. Itu menurut pengamatan saya. Jadi ada peningkatan penghasilan kan
seperti itulah kemungkinan ya. Setelah pakai ini peningkatan itu pokoknya bagus lah bagi saya gitu. 3 in 1 lah katakanlah ya. Bisa mengurangi keasaman, menambah peranakan, dan memperkokoh batang, juga termasuk tambahan sedikit untuk bunga. Bunganya nggak mudah rontok. Kalau untuk ini Intigronya ini mengandung zat PT, jadi memperlebat daunnya cepat tinggi, terus subur hijau kan gitu. Kalau untuk yang ini ya, tapi kalau untuk yang ini saya rasakan nih bobotnya ini menambah, dan bulirnya itu agak membesar gitu loh. Jadi bisa membesar dan memperbobot. Jadi rendemennya terus menjadi tambah. Nah, kemenangannya di Dewa Dewi ini kita jadikan PK ini menambah Mbak untuk rendemennya. Ini selama saya mulai 2024 saya pakai sampai sekarang nggak ketinggalan dengan Dewa Dewi atau satu paket ini. Ya kalau musim hujan ini penurunannya nggak terlalu tinggi. Misalkan dulu itu pernah Mbak yang ini mendapatkan 6 kental setelah komplit pakai Manohara, termasuk kayak Dewa Dewi, kayak gronya ini, kayak Manohara bubuknya ini ya, termasuk premium. Ini mendapatkan ukuran 1000 persegi ini mendapatkan 6 kental 10 kilo PK. Setelah hujan yang bulan ini, yang terus kita tanam yang ini mendapatkan 4 kental setengah. Jadi kan susutnya nggak terlalu banyak. Ini bagi saya udah bagus. Biasanya itu separuh dari ukuran hasil. Nah ini ternyata saya pakai ini susutnya itu nggak terlalu banyak. Makanya saya ini udah mengakui bahwa satu paket Manohara ini sangat jos bagi saya selama 3 tahun pemakaian, 2023 sampai 2025, berarti kan udah laku 3 tahun. Terus begini Mbak, keuntungan bagi saya dan kawan-kawan, ini untuk menengah ke bawah ini kuat beli. Bagi konsumen yang petani yang menengah ke bawah ini sangat-sangat membantu. Senengnya bisa dapat 3 harga terjangkau gitu loh. Keuntungannya seperti itu. Makanya saya mengakui paling oke kalau untuk Manohara. Kalau saya ini nggak pernah meleset toh Mbak. Jadi mulai misalkan tanam ini biasanya 110 hari itu udah bisa kita panen gitu. Kalau panennya jenengan masih manual atau? Kalau saya tetap manual. Ya kita punya karyawan khusus. Ya khusus untuk pemotongan padinya itu saya udah punya orang-orang khusus ya langganan. Jadi kalau saya cari yang tidak manual nanti kasihan. Dia tuh nggak ada pekerjaan lain selain seperti motong padi kan, saya udah dianggap dia tuh ngasih rezeki dengan dia gitu loh. Jadi saya membantu gitu. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya udah mulai mengenal karakter tanah sini, dan penyakit-penyakit itu ya cuma itu aja penyakitnya. Kalau seperti ini rawannya sundep, makanya kita dengan aplikasian seperti ini mix dengan Pripaton ya untuk inseknya gitu. Pripaton nanti setelah umur 25 menginjak ke 30 penyemprotan yang kedua, setelah pemupukan kedua saya tambahin dengan namanya fungisida, tapi saya kasih dalam satu tank itu 10 mili untuk mencegah bakteri jamur daun itu. Kalau saya alhamdulillah selama saya ini bercocok tanam dengan padi atau memegang keyakinan saya dengan menanam padi itu ya belum pernah. Ya jangan sampai lah kita, jangan sampai. Jadi kita ini mencari hasil, kalau bisa ini jangan sampai seperti itulah. Pokoknya gimana caranya kita ini berhasil gitu. Menurut jenengan tips yang paling penting dalam menanam padi ini apanya Pak? Apakah nutrisinya atau perairannya atau penanganan gulmanya atau berapa? Kalau menurut saya semuanya penting. Pertama, air harus cukup dan tidak bergulma. Ketiga, kalau kita cuma pupuk aja nggak dikasih nutrisi, bagi saya kurang mapan, kurang yakin hasilnya itu nggak maksimal Mbak. Jadi ya tetap airnya cukup, tidak bergulma, nutrisinya cukup, pemupukannya cukup.
ini baru menghasilkan maksimal. Misalkan ya ada nih bapak petani, dia itu mengandalkan yang namanya mutiara, hasil atau pelihatannya itu bagus, pokoknya kayak nggak ada duanya lah kehidupannya, terus kepadatannya padinya. Tapi dengan berbandingan dengan yang sering dinutrisi itu nggak jauh beda, hasilnya itu tetap kayaknya menang yang dinutrisi penyemprotannya. Zaman sekarang itu budidaya padi itu lebih mudah apa lebih susah, Pak? Lebih mudah sekarang karena apa-apa sudah tersedia. Kalau dulu ini kan nggak tahu, tapi gimana ya, kalau dulu ini keyakinan orang Jawa, penyakit nggak sebanyak ini, Mbak. Dulu itu tanam pupuk aja, kalau ibu saya itu cuma pakai abu itu loh, itu udah katanya abu ini bisa mengurangi penyakit, ulat bisa mati, itu kan kata mereka. Tapi kalau menurut saya ya enggak, itu keyakinan Jawa. Tapi kalau untuk kemudahan dulu dengan sekarang, kalau bagi saya tetap mudah sekarang kok. Iya, apa-apa udah tersedia kok. Pesan saya ini, kalau paknya ini petani, tolong dicermati dengan karakter petaninya. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan hasilnya kan nggak maksimal. Ya contoh, misalkan pemupukan cukup, ya tetap kita jangan meninggalkan seperti ini setelah pemupukan pertama. Nah, kalau pemupukan kedua ya jangan ditinggalkan. Terus pemupukan ketiga juga jangan ditinggalkan, dan selanjutnya seperti itu. Nah, caranya pemupukan pertama ini yang kita pakai 4 tutup dan 4 sendok. Pemupukan kedua masih 4 tutup 4 sendok. Setelah ketiga atau penenggok, kalau orang Jawa dikatakan penenggok, kalau khususnya ini pesan para petani ya, khususnya kalau menenggok ini yang 4, ini yang 2, ini yang 4. Ini khusus untuk pesan orang kita yang suka bertani atau bercocok tanam apapun lah, seperti kayak Polowijo itu sama aja cara perawatannya. Tolong jangan tinggalkan dengan paknya petani gitu loh. Jadi jangan asal-asalan jadi petani kalau mau menghasilkan yang maksimal. Gitu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton atau saudara-saudara kita yang suka bertani ya.